Tahukah kamu bahwa beberapa ahli percaya harga emas bisa mencapai $6.000 per ons sebelum tahun 2030? Kedengarannya berlebihan. Memang, tapi ada alasan kuat di balik prediksi itu. Dalam video ini, aku akan menjelaskan mengapa harga emas sedang melesat dan apa yang dilihat oleh para analis sehingga mereka begitu optimistis terhadap logam mulia ini. Kita akan membahas strategi rahasia negara-negara BRICS, manuver dari bank sentral, dan yang paling penting, bagaimana kamu bisa memanfaatkan momentum ini jika memutuskan berinvestasi sebelum terlambat. Kita juga akan menganalisis saham perusahaan tambang emas yang saat ini sedang dalam tren naik kuat dan berpotensi naik lebih tinggi lagi dibandingkan harga emas itu sendiri. Dan tentu saja, kalau kamu baru menonton videoku kali ini, aku merekomendasikan kamu untuk subscribe dan mengunjungi website rankia.id untuk mendapatkan informasi tentang investasi yang menarik lainnya. Beberapa minggu terakhir, pasar global terus bergejolak tanpa jeda, baik itu S&P 500, Bitcoin yang sempat kembali menembus $124.000, sektor properti, maupun emas, semuanya menunjukkan dinamika besar. Namun satu hal yang tampak jelas, kita masih berada di periode inflasi tinggi. Dan setelah rapat terakhir, The Fed, nampaknya bank-bank sentral tidak lagi terlalu fokus menekan inflasi. Dan kamu tahu apa artinya itu? Bahwa yang akan mempertahankan nilai real bukanlah uang kertas atau mata uang fiat, lembaran yang kita pakai sehari-hari, melainkan aset nyata. Hal-hal yang tidak bisa dicetak hanya dengan menekan tombol. Disinilah emas berperan. Karena selama semua ini terjadi, harga emas telah melonjak lebih dari 100% dalam 2 tahun terakhir. Hanya dalam tahun ini saja, emas sudah naik 53% menembus $4.000 per ons. Kenaikan harga emas ini bertepatan dengan rencana Trump akan mengenakan tarif tambahan kepada Cina. Cina juga mengatakan pihaknya tidak takut dengan ancaman tersebut. Tentu saja, dengan rally sebesar itu, muncul pertanyaan besar. Kemana arah harga emas dalam beberapa tahun ke depan? Apakah realistis jika kita membayangkan emas di $5.000 bahkan $6.000 per ons sebelum 2030? Ada faktor lain yang bahkan lebih mendasar di balik tesis investasi ini. Sifat dasar emas itu sendiri. Sepanjang sejarah manusia, kita telah menambang sekitar 201.000 ton emas. Sebagai gambaran, seluruh emas tersebut bisa muat di satu lapangan tenis. Hal ini menjadikan emas sebagai aset dengan pasokan terbatas dan semakin sulit diekstraksi. Diperkirakan hanya tersisa sekitar 50.000 ton emas yang belum ditemukan. Dan setiap tahun, biaya serta kesulitannya terus meningkat. Ketidakseimbangan antara stok dan arus produksi tahunan ini menghasilkan satu kesimpulan. Emas adalah salah satu aset paling langka dan paling stabil di dunia. Dan ketika kita menambahkan faktor kebijakan bank sentral barat ke dalam perhitungan, situasinya menjadi semakin menarik. Amerika Serikat tampak nyaman mengimpor apapun yang mereka butuhkan, sambil mengekspor inflasi ke seluruh dunia. Ketika uang beredar mendekati $21 triliun, The Fed terpaksa menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi yang mereka ciptakan sendiri, yang akhirnya memperkuat dolar terhadap mata uang lainnya. Upaya Amerika Serikat memperkuat mata uangnya mendorong negara-negara BRICS melindungi nilai tukar mereka dengan memperkuat cadangan emas. Perhatikan bagaimana Bank Sentral Rusia, Cina, dan Jepang tidak berhenti membeli emas dalam beberapa tahun terakhir. Secara teori ekonomi, harga emas naik ketika suku bunga real, yaitu imbal hasil atau yields obligasi, dikurangi inflasi berada di zona negatif. Namun saat ini suku bunga real berada di kisaran lebih dari 1,75%, yang seharusnya membuat harga emas melemah. Namun kenyataannya, emas justru naik lebih cepat dari sebelumnya. Mengapa demikian? Karena pasar mulai mencurigai bahwa bank sentral sedang menggertak, bahwa citra kekuatan dolar dan euro hanyalah ilusi semata. Jika ekonomi global terus bergantung pada pertumbuhan berbasis utang, besar kemungkinan mereka akan kembali mencetak uang
yang berarti mengekspor inflasi, persis seperti yang terjadi antara tahun 2020 hingga 2023. Istilah inflasi sementara kini sudah memasuki tahun keempatnya, dan pasar tampaknya sudah menyadarinya. Dalam kondisi seperti ini, semua jalan mengarah ke emas. Baiklah, dengan semua faktor itu, kamu mungkin bertanya, lalu bagaimana cara berinvestasi di emas? Ada beberapa cara. Kamu bisa membeli emas fisik, berinvestasi melalui ETF yang mengikuti harga emas, atau perdagangan kontrak berjangka, futures, yang sifatnya lebih kompleks. Namun ada satu pilihan yang kini banyak diabaikan, padahal berpotensi memberikan keuntungan lebih besar dari emas itu sendiri. Saham perusahaan tambang emas. Kenapa bisa begitu? Karena meskipun harga emas sudah mendekati rekor tertingginya, banyak saham tambang masih diperdagangkan seolah-olah harga emas jauh lebih rendah. Ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, risiko politik. Karena banyak tambang berada di negara dengan stabilitas rendah. Yang kedua, biaya penambangan yang semakin mahal. Meski begitu, dalam setiap rally komoditas besar, harga asetnya naik terlebih dahulu, lalu menyusul perusahaan yang memproduksinya. Kita sudah melihat pola ini pada harga minyak di tahun 2022. Dan kini hal yang sama terjadi pada perusahaan tambang emas. Lihat saja datanya. Yang pertama, Barrick Gold naik lebih dari 100% tahun ini. Yang kedua, Newmont mencatat tren yang sama. Yang ketiga, Agnico Eagle Mines dan Alamos Gold juga ikut melesat. Apakah artinya kita harus segera masuk? Tidak juga. Tapi jelas layak untuk diteliti lebih dalam, memahami siklus pasar dan memutuskan apakah ini tren yang ingin kamu manfaatkan atau lewatkan. Sekarang mari kita lihat contoh konkretnya. Jika harga emas benar-benar melanjutkan tren naik ini, ada beberapa perusahaan yang bisa meraup keuntungan bahkan lebih besar dari emas itu sendiri. Berikut 3 perusahaan tambang utama yang sedang berada di posisi strategis. Dan kita mulai dari yang paling mencuri perhatian tahun ini, Newmont. Newmont menjalani tahun 2025 yang spektakuler. Harga sahamnya telah naik 2 kali lipat sepanjang tahun ini, mengungguli emas, S&P 500, dan semua pesaing utamanya. Kuncinya, kinerja keuangan kuartal kedua yang luar biasa. Laba bersih disesuaikan naik 91% dibandingkan tahun lalu dengan margin laba 29%. Meski volume produksi turun. Menariknya, bahkan setelah kenaikan harga sahamnya, rasio PE forward turun ke sekitar 14 kali, jauh di bawah rata-rata 5 tahunnya, menandakan potensi keuntungan belum sepenuhnya tercermin. Dengan proyeksi konservatif, laba bersih 2025 diperkirakan mencapai 6 miliar dolar, sekitar 50% lebih tinggi dari estimasi sebelumnya. Satu-satunya catatan, jika harga emas terkoreksi, Newmont bisa terdampak secara psikologis lebih dari sisi fundamental. Namun dengan emas menembus 3.600 USD per ons dan tanda-tanda pelemahan ekonomi Amerika Serikat, peluangnya masih terbuka lebar. Itulah sebabnya banyak analis tetap memberi rekomendasi beli atau buy. Yang kedua, Agnico Eagle Mines. Agnico juga mencatat tahun 2025 yang gemilang. Hampir naik 2 kali lipat berkat kombinasi harga emas tinggi dan produksi yang kuat. Meski produksi kuartal kedua turun sedikit, sekitar 3%, perusahaan tetap berada di jalur untuk memenuhi atau bahkan melampaui target produksi tahunan sekitar 3,5 juta ons. Profitabilitas meningkat signifikan dengan margin laba bersih disesuaikan di atas 33%, jauh di atas proyeksi sebelumnya sebesar 25%. Biaya produksi per ons AISC juga masih terkendali meski berada di batas atas perkiraan. Dengan harga emas di kisaran 3.600 USD per ons, Agnico berada di posisi ideal untuk memaksimalkan keuntungan bahkan jika biaya naik sedikit. Apakah sahamnya sudah mahal? Belum tentu. Berdasarkan proyeksi laba terbaru, PE forward turun ke 20 kali, menunjukkan potensi kenaikan sekitar 14%. Jika harga emas terus menanjak, Agnico kemungkinan besar akan tetap bersinar.
dan saat ini masih direkomendasikan sebagai beli atau buy. Yang ketiga, Kinross Gold. Kinross telah bertransformasi dari tambang kelas 2 menjadi mesin pencetak kas di tengah rally emas. Hanya dalam kuartal kedua 2025, Kinross memproduksi lebih dari 512.000 ons dengan biaya AISC hanya 1.493 USD per ons, salah satu yang terendah di industri. Dengan harga emas di atas $3.800, margin keuntungan mereka sangat besar. Angkanya berbicara sendiri. Pendapatan 2,68 miliar dolar atau lebih 34% year on year. EBITDA 1,52 miliar dolar atau 72%, dan arus kas bebas 687 juta dolar dengan margin 25%. Hasilnya margin laba bersih 25% dan ROE 22%. Meski mencatat rekor tersebut, saham Kinross masih diperdagangkan dengan diskon dibanding pesaing. PE forward 16 kali dan EV atau EBITDA 7,5 kali, padahal pertumbuhan dan marginnya lebih baik dari banyak raksasa sektor ini. Risikonya ketergantungan tinggi pada harga emas. Namun dengan struktur biaya yang sangat rendah, Kinross siap menangkap hampir seluruh potensi kenaikan harga emas. Itulah sebabnya banyak analis menilai Kinross sebagai salah satu peluang terbaik di sektor tambang emas saat ini. MDKA, Merdeka Copper Gold, kini tak lagi sekedar pemain tambang domestik. Dengan dua proyek besar, Tembaga Tujuh Bukit dan proyek emas Pani, emiten ini telah menjelma menjadi salah satu penghasil emas terbesar di Asia Tenggara. Per 2024, MDKA mencatat cadangan emas mencapai 36,8 juta ton biji, naik dari 36,4 juta ton di tahun sebelumnya. Total cadangan emasnya mencapai 8,84 juta ons dan potensi tambahan dari proyek Pani masih sangat besar. 7 juta ons emas dengan proyeksi produksi puncak mencapai 500.000 ons per tahun. Anak usahanya PT Merdeka Gold Resources atau emas sudah memulai penambangan tahap awal di Pani, menjadikan 2025 sebagai titik awal ekspansi besar MDKA di sektor emas. Pendapatan MDKA mungkin turun 855 juta US dollar karena penurunan produksi nikel. Namun penjualan emas naik 15% year on year menjadi 59.535 ons, tapi porsi emas ke pendapatan cuma sekitar 20%. EBITDA 176 juta US dollar naik 18% year on year. Arus kas operasional 183 juta US dollar melonjak dari hanya 12,5 juta US dollar. Produksi emas di 2024 115.867 ons turun dari 138.666 ons di 2023. Biaya produksi AISC naik moderat dari 1.212 US dollar ke 1.337 US dollar per ons. Harga jual rata-rata naik dari 1.939 US dollar ke 2.371 US dollar per ons. Sayangnya per semester 1 2025, MDKA mencatatkan kerugian 15,8 juta US dollar. Kerugian ini naik secara tahunan dari 12,5 juta US dollar apabila MDKA bisa mengelola penjualan emasnya dengan memanfaatkan kenaikan harga emas. Kerugian bisa ditekan. Dengan kondisi ini, valuasi MDKA cukup murah, yaitu 3,89 kali. Berada di bawah rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir, yaitu 4,67. Perlu diingat, MDKA juga punya lini bisnis lain yang membuat saham ini terpapar pergerakan harga komoditas, tembaga, dan nikel. Kalau kamu mau saham yang murni bergerak pada produksi emas dan penjualannya, kamu bisa cek EMAS, anak usaha MDKA yang baru saja IPO dan siap jadi pure play gold miner di Indonesia. Dua saham menarik lainnya yang berada di kelas 2 adalah BRMS dan RC. Catatan resmi keduanya menunjukkan BRMS punya cadangan emas 3,54 juta ons dan ARCI punya cadangan emas 3,9 juta ons emas per akhir 2020. ARCI ini adalah emiten yang murni bergerak di sektor emas. Pendapatan emas sebesar 99,3% per semester 1 2025
dari seluruh total pendapatan perusahaan. Meski cadangan emas ARCI kecil, perusahaan aktif melakukan eksplorasi. Perusahaan juga mengungkapkan ada potensi penambahan cadangan sekitar 5,3 juta hingga 13 juta ons hingga 2026. Kabarnya ARCI telah menemukan biji emas berkadar tinggi yang menunjukkan potensi besar menambah cadangan dan memperpanjang usia tambang. Pada kuartal 1 2025, ARCI membukukan produksi emas 21.000 ons troy dan diprediksi akan naik 50% di kuartal 2 2025. Adapun volume produksi emas pada 2025 sebesar 93.400 ons troy dengan target tumbuh 25% di tahun 2025. ARCI membukukan pendapatan 192,55 juta US dollar dengan perolehan laba 35,37 juta US dollar. ARCI membukukan pendapatan 192,55 juta US dollar dengan perolehan laba 35,37 juta US dollar. ARCI menunjukkan kenaikan laba yang signifikan setelah mencatatkan rugi 3,97 juta US dollar per semester pertama 2024. Valuasi ARCI saat ini cukup mahal dengan PBV 5,57. Angka tersebut di atas rata-rata PBV 10 tahun yang sebesar 2,25. Harga saham rentan terkoreksi dan ada risiko eksplorasi, masih perlu verifikasi apakah hasilnya sesuai target atau meleset. BRMS merupakan perusahaan emas dengan pendapatan penjualan emas mencapai 97,3% dari seluruh total pendapatan. Pendapatan BRMS naik 97% year on year menjadi 120,85 juta US dollar dengan laba naik 136% menjadi 22,27 juta US dollar per semester pertama 2025. EBITDA tercatat naik 182% menjadi 55 juta US dollar. Penyebab kenaikan pendapatan ini adalah produksi emas yang naik 46% menjadi 38.993 ons troy dan harga jual emas yang naik 37% menjadi 3.045 US dollar. BRMS menargetkan produksi emas bisa meningkat sebesar 68.000 sampai 73.000 ons troy. Di pertengahan tahun 2027, BRMS juga menargetkan tambang emas di Poboya, Palu akan mulai beroperasi. Saat ini valuasi BRMS juga sudah cukup tinggi dengan angka 7,1. Adapun rata-rata PBV BRMS dalam 10 tahun terakhir tercatat 0,89, menandakan harga saham sudah mencerminkan ekspektasi pertumbuhan yang sangat optimis. Cermati progres tambang Poboya dan realisasi target produksi 2025 yang berpeluang mendorong harga saham bisa naik lebih tinggi lagi. Itu tadi daftar saham emas yang menarik baik saham Amerika Serikat maupun saham dalam negeri. Namun ini bukan ajakan untuk investasi. Ini hanya penjelasan hasil analisis tim riset Rankia. Seluruh keputusan investasi ada di tangan kamu ya.